teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Di video ini, aku akan membuat lilin dari palm wax menggunakan takaran dan suhu yang direkomendasikan. Berikut alat dan bahan yang kita butuhkan. Aromaterapi yang kugunakan kali ini wanginya bakery. Ada juga sumbu dan double tap untuk merekatkannya. Yaitu lem 2 sisi yang bentuknya bulat-bulat seperti ini. Warna coklat ini karena kemarin sempat ketumpahan aromaterapi. Aku juga sediakan wadah yang lebih besar supaya bisa membuat lilinnya langsung lebih banyak. Pertama-tama kita timbang lilin yang ingin kita gunakan. Palm wax ini aku beli kiloan di e-commerce dan bentuknya bubuk seperti ini. Karena wadahnya 350 ml, aku putuskan untuk menggunakan lilin 250 gram supaya wadahnya nggak terlalu penuh. Sekarang kita timbang untuk aromaterapinya. Perbandingannya untuk tiap 1 pound lilin, kita membutuhkan 1 ounce aromaterapi yang setara dengan kurang lebih 450 gram lilin berbanding 29 ml aromaterapi. Atau untuk 250 gram lilin dibutuhkan sekitar 15 ml aromaterapi. Ini aku kelebihan 1 ml, tapi nggak apa-apa sih kayaknya. Sekarang kita siapkan panci berisi air. Letakkan wadah berisi lilin di dalam panci. Kita akan lelehkan lilin dengan memanaskannya di atas kompor menggunakan api sedang. Sambil menunggu lilinnya leleh, kita tempelkan sumbu ke dasar wadah kacanya menggunakan double tap seperti ini. Selain menggunakan double tap, kita juga bisa gunakan lem tembak. Malah menurutku kayaknya itu bakal lebih kuat nempelnya. Soalnya ini aku agak kesulitan menempelkannya ke wadah kaca. Mungkin karena lemnya sudah ketumpahan aromaterapi kali ya. Aku menggunakan 2 sumbu karena jar kacanya cukup lebar. Tapi kalau kamu menggunakan gelas kaca kecil, sepertinya 1 sumbu saja sudah cukup kok. Ini dia 4 jar kaca yang sudah dipasangkan sumbu. Untuk membuat sumbu tetap stabil pada posisinya, kita bisa gunakan penyangga seperti ini. Kebetulan yang tersedia di rumah adalah tusuk sate. Tapi kamu juga bisa gunakan pulpen atau penjepit maupun stik es krim. Dan sepertinya stik es krim akan lebih stabil karena bentuknya pipih, jadi tidak mudah berguling. Sekarang lilinnya sudah leleh. Hati-hati mengangkatnya karena masih panas. Kita siapkan termometer. Kita akan tuang aromaterapi ketika suhu lilin mencapai 185 Fahrenheit atau 85 derajat Celcius. Tuangkan aromaterapi. Dan aduk sampai merata. Kurang lebih 20 adukan. Kita ukur suhu lagi
Ketika mencapai 125 Fahrenheit atau 50 derajat Celcius, kita sudah boleh menuangkannya ke jar kaca. Tuangkan dengan hati-hati dan perlahan. Ternyata sumbu harus benar-benar disangga dengan baik. Jikalau tidak, tekanan lilin bisa membuat lem di dasarnya lepas dan kemudian sumbu malah berjalan kemana-mana. Kayak gini. Harus segera diperbaiki sebelum lilinnya mengeras. Akhirnya malah dijepit 2 pulpen kayak gini. Untuk jar selanjutnya, aku coba gunakan pewarna pigmen yang biasa digunakan untuk mewarnai sabun. Diaduk-aduk lagi. Lalu kita tuang. Lagi-lagi karena aku malas memasang lengkap penyangganya, sumbunya jadi geser. Ternyata memang harus dipasang dari awal dengan benar-benar penyangganya itu. Ini aku buat untuk lilin batch kedua dengan takaran yang sama. Hasilnya seperti ini. Lilin batch pertama sudah mulai mengeras. Sementara yang kedua karena baru dituang jadi masih cair banget. Lilin yang pertama dituang ini tanpa pewarna sama sekali. Sayangnya permukaannya pecah-pecah. Dikarenakan sumbunya kan tadi bergerak-gerak ya. Lilin kedua hasilnya lebih mulus. Mungkin karena sumbunya juga lebih stabil dan suhu saat menuangnya tidak sepanas lilin yang pertama. Pada batch kedua, lilin yang pertama dituang pecah-pecah. Sementara yang kedua lebih mulus. Setelah browsing, pecah-pecah ini bisa jadi karena suhu wadah yang dingin bertemu suhu lilin yang relatif panas. Dan ya memang sih akhir-akhir ini udara di sini dingin banget. Jadi aku rasa jarnya memang terlalu dingin. Sebenarnya pecah-pecah ini tidak masalah, terutama untuk penggunaan pribadi. Tapi sepertinya kalau kamu mau menjualnya, kita harus mengusahakan supaya permukaannya mulus. Hal ini bisa kita tanggulangi dengan melapisi lagi lilin itu ketika sudah kering. Nah, ini lilin putih yang aku lapisi lagi, jadinya lebih mulus deh. Aku juga menghangatkan jarnya terlebih dahulu, supaya perbedaan suhunya nggak jauh. Sekarang saatnya memberi label. Karena aromanya wangi toko roti, aku buat ilustrasi beberapa jenis roti pada labelnya. Setelah diberi label, jadinya lebih lucu dan seperti produk jualan beneran. Lilin ini masih perlu proses curing lagi. Untuk palm wax, kita perlu menunggu sekitar seminggu sebelum kita bisa pakai lilinnya. Karena meski terlihat sudah siap, molekul di dalamnya masih bergerak dan belum nyatu dengan sempurna. Berikut rangkuman hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita membuat lilin. Untuk menemukan formula lilin yang tepat, kita harus melakukan percobaan berkali-kali. Dalam membuat lilin ini, kita jadi belajar tentang manajemen suhu atau temperatur. Baik itu suhu lilin, suhu wadah, serta suhu ruangannya. Gimana teman-teman? Tertarik untuk membuatnya? Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.